Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan masuk materi baru, yaitu hidrosfer. Nah, kita lihat dulu ya pengertian dari hidrosfer. Hidrosfer berasal dari kata hidros dan sfer. Hidros artinya air, sfer artinya daerah atau bulatan. Jadi hidrosfer dapat diartikan daerah perairan yang mengikuti bentuk bumi yang bulat. Siklus hidrologi atau daur hidrologi sering juga dipakai istilah water cycle atau siklus air. Suatu sirkulasi air yang meliputi gerakan mulai dari laut ke atmosfer, dari atmosfer ke tanah, dan kembali ke laut lagi. Atau dengan arti lain, siklus hidrologi merupakan rangkaian proses berpindahnya air permukaan bumi dari suatu tempat ke tempat lainnya sehingga kembali ke tempat asalnya. Hidrosfer merupakan lapisan air yang menutupi sekitar 71% muka bumi. Lapisan air dapat ditemukan dalam bentuk padat atau es, cair atau air, dan gas uap atau uap air. Nah, kalian perhatikan gambar yang ada. Yang pertama itu adalah evaporasi atau penguapan dari laut. Kemudian adveksi, proses berubahnya uap air menjadi titik-titik air. Kemudian air yang sudah berubah jadi titik-titik air itu jatuh ke bumi sebagai hujan atau istilahnya adalah presipitasi. Kemudian masuknya air hujan ke dalam tanah itu disebut dengan infiltrasi. Macam-macam siklus hidrologi. Yang pertama adalah siklus pendek. Dari penyinaran matahari terhadap laut sehingga terjadi penguapan dan terbentuklah awan. Karena awan jenuh, maka terjadilah hujan di laut tanpa melalui daratan. Yang kedua, siklus sedang. Dari penguapan di laut terbentuklah awan yang dibawa angin ke daratan. Karena awan jenuh, maka terjadilah hujan di daratan. Akhirnya membentuk aliran sungai yang kembali mengalir ke laut. Siklus panjang. Awan yang terbentuk di lautan dibawa angin ke daratan. Awan mengalami kondensasi sampai titik beku, sampai terbentuk kristal-kristal es, dan terbentuklah hujan. Salju kemudian kembali ke laut. Air di bumi. Air di bumi seluruhnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu air permukaan dan air bawah tanah. Air permukaan merupakan air yang menggenang, mengalir, dan dapat terlihat secara langsung di permukaan bumi. Air permukaan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu perairan darat dan perairan laut. Perairan darat misalnya sungai, danau, rawa. Perairan laut merupakan perairan yang sangat luas dan volumenya relatif lebih besar daripada perairan darat. Contohnya laut, samudra, teluk, selat, air bawah tanah, yaitu air yang berada di permukaan. Perairan darat itu dibagi menjadi dua, yaitu air permukaan dan air tanah. Air permukaan contohnya sungai, danau, rawa. Sungai adalah aliran air tawar yang mengalir melalui terusan alami, dan kedua pinggirnya dibatasi tanggul-tanggul alami yang akhirnya mengalir ke laut dan sungai induknya. Ini adalah gambar pola aliran sungai. Ada 7 gambar pola aliran sungai, yaitu pola radial sentripetal, pola radial sentrifugal, pola dendritik, pola trellis, pola rektangular, pola anular, pola inek.
Danau. Ini adalah gambar danau. Klasifikasi danau yang pertama adalah danau tektonik, terjadi akibat adanya tenaga tektonik, misalnya patahan. Contohnya Danau Poso, Danau Tempe, Danau Towuti, Danau Anau, dan Danau Singkarak. Yang kedua yaitu danau vulkanik, terjadi akibat erupsi gunung berapi. Contoh Danau Kalimutu, Danau Kawah Ijen, Danau Kerinci, dan Danau Batur. Yang ketiga adalah danau volkanotektonik, terjadi karena adanya proses vulkanik dan tektonik. Contohnya Danau Toba. Danau Karst, yaitu terdapat di daerah berbatu. Contohnya Danau Dolima. Rawa. Rawa adalah daerah di sekitar muara sungai yang cukup besar. Rawa banyak dijumpai di Papua, Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera. Rawa terdiri atas 1. Rawa yang airnya tergenang. 2. Rawa yang airnya tidak selalu tergenang. Perairan laut. Ini adalah contoh gambar perairan laut, yaitu laut. Nah, sampai di sini materi yang dapat Ibu sampaikan. Sampai ketemu lagi di materi kita yang berikutnya. Semoga bermanfaat.